warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Rahmalia Febrianti. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Rustina Fajar Prastiwi melalui infografis dengan judul Menavigasi Peraturan PPN di Indomaret. Alasan saya memilih Indomaret ini karena menurut saya Indomaret itu menjadi salah satu gerai retail yang diminati banyak masyarakat, yaitu yang langsung berhubungan pada daya beli konsumen yang nantinya akan membantu dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi pengertian PPN di sini yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Nah, pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lalu selanjutnya kegunaan dari PPN itu sendiri. Yang pertama, PPN berguna untuk penghitungan kelebihan kekurangan pajak. Nah, di sini itu kita dapat mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara. Lalu yang kedua, sebagai fungsi anggaran, mengingat pajak itu disetorkan ke negara yang akhirnya digunakan untuk membiayai negara ini sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada menjaga kestabilan penerimaan negara. Nah, yang dimaksud kestabilan penerimaan negara di sini, pajak itu berfungsi sebagai menjaga kestabilan ekonomi, termasuk inflasi dan sebagainya. Lalu yang keempat ada pembiayaan negara, yaitu pajak berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum contohnya. Baik, yang selanjutnya ada dampak dari Indomaret ini terhadap perekonomian. Yang pertama, terserapnya tenaga kerja. Sudah pasti jika dibangunnya Indomaret ini akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, dibutuhnya tenaga kerja ini akan mengurangi pengangguran yang ada di daerah tersebut. Lalu yang kedua yang saya sebutkan tadi pada poin pertama, yaitu mengurangi pengangguran. Lalu yang ketiga ada kualitas produk. Nah, kualitas produk yang dijual di Indomaret ini tentunya juga yang berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir ada daya beli konsumsi yang tinggi. Nah, di Indomaret ini pastinya akan menjual berbagai aneka macam produk ya. Nah, berbagai macam aneka produk ini sangat menarik konsumen, sehingga menimbulkan daya beli konsumsi yang tinggi. Nah, daya beli konsumsi yang tinggi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Lalu yang selanjutnya ada korelasi dari Indomaret terhadap pedagang kecil. Mengapa ada hubungan antara Indomaret dengan pedagang kecil? Karena biasanya Indomaret ini akan dibangun di daerah pemukiman. Nah, di daerah pemukiman itu sendiri pastinya akan didapati sebuah pedagang-pedagang kecil yang memang dari dulunya sebelum Indomaret dibangun ini sudah ada pedagang itu sendiri. Nah, maksudnya pedagang kecil di sini tuh yang sama-sama menjual eceran seperti di Indomaret. Nah, hubungan yang pertama yaitu terdapat perbedaan penghasilan di sekitar pedagang. Nah, pastinya terdapat perbedaan penghasilan sebelum atau sesudahnya dibangun Indomaret. Pasti masyarakat juga akan memilih untuk membeli kebutuhannya di Indomaret daripada di penjual-penjual yang lainnya. Ada dampak dari Indomaret terhadap pedagang kecil. Nah, mengapa dampaknya ini terhadap pedagang kecil? Karena biasanya Indomaret ini akan dibangun di daerah pemukiman. Nah, di dalam pemukiman tersebut pasti banyak pedagang yang memang dari dulu sudah menempati tempat tersebut untuk menjual barang yang dijualnya di toko atau warung yang dimilikinya.
Nah, ini tuh pastinya akan lokasinya secara berdekatan antara Indomaret dan pedagang kecil, maka akan menimbulkan dampak yang dirasakan pedagang di sekitar Indomaret. Selanjutnya, penetapan PPN ini ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu sebesar 11%. Nah, pada awalnya dulu 10%, lalu menjadi 11% yang efektif pada tanggal 1 April 2022. Nah, di sini terdapat data yaitu Indomaret ini menjadi gerai retail terbanyak pada tahun 2022 yang menghasilkan total penjualan sekitar 7,6 miliar US dollar pada tahun 2022. Pada grafik kedua ini terdapat IPR yaitu indeks penjualan real. Nah, di sini terlihat bahwa Bank Indonesia ini memperkirakan IPR tertinggi itu terjadi setelah adanya COVID-19. Nah, yaitu pada tahun 2022. IPR di sini itu menjadi indikator konsumsi rumah tangga yang dipantau melalui penjualan retail atau penjualan eceran. Nah, pada data ini terlihat bahwa daya beli konsumen itu pada pembelian retail itu sangat meningkat. Nah, menunjukkan bahwa Indomaret ini menjadi salah satu toko yang diminati banyak masyarakat untuk membelikan kebutuhannya. Lalu penghitungan dari PPN itu sendiri yaitu total penjualan dikali dengan tarif PPN yaitu 11%. Terakhir terdapat data dari jumlah laba Indomaret pada tahun 2021 dan tahun 2022. Terlihat bahwa jumlah laba yang dicapai oleh Indomaret ini pada tahun 2021 sebesar 2 triliun, lalu pada tahun 2022 sebesar 2,38 triliun. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun pada Indomaret ini terdapat PPN sebesar 11%, PPN tersebut tidak mempengaruhi minat dari masyarakat untuk membelikan kebutuhannya di Indomaret. Nah, alasannya yaitu dapatnya pelayanan prima dari Indomaret. Lalu yang kedua ada kualitas produk itu sendiri. Lalu yang ketiga beraneka macamnya produk yang dijual pada Indomaret. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan dari infografis saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.